Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afan Fauzan, NIM 1816030103, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen. Manajemen adalah sebuah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi, manajemen adalah bagaimana perusahaan bisa menata dan mengelola sumber daya agar suatu usaha dapat berjalan sesuai harapan demi tercapainya suatu tujuan. Menurut Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoorganisasian, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau disebut organizing. Yang ketiga, pelaksanaan, actuating. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang sedang dilaksanakan. Konsep pembangunan proyek. Yang pertama, perencanaan proyek. Yang B, penjadwalan proyek. C, pengawasan proyek. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya meliputi segala sesuatu yang dipersiapkan perusahaan berkaitan dengan kinerja sumber daya manusia, yakni dalam penempatan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam konsep manajemen sumber daya manusia, terdapat hal yang berkaitan erat seperti adanya kebijaksanaan, prosedur, dan juga praktik dalam mengatur orang lain demi tercapainya tujuan. Itu analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, pengadaan tenaga kerja terdiri dari penarikan, seleksi, dan kompensasi. Yang pertama, kompensasi. Yang kedua, pengembangan. Yang ketiga, integrasi. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja. Pengertian organisasi. Manajemen adalah untuk mencapai suatu tujuan, dan dari tujuan itu memerlukan waktu atau tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut yang dikenal dengan nama organisasi yang biasa ada dalam perusahaan-perusahaan. Organisasi secara statis berupa tempat kerjasama atau melaksanakan tugas yang telah direncanakan. Organisasi secara dinamis berupa proses kerjasama atas tujuan yang telah dirancang. Sedangkan organisasi formal menurut klasik adalah organisasi yang terencana di bawah satu kekuasaan atau pimpinan yang memiliki suatu tujuan. Bentuk organisasi. 1. Bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak dibagi dua, yaitu organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang, contoh pimpinan perusahaan perseorangan, dan organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang, contohnya PT atau firma. Yang kedua, bentuk organisasi berdasarkan hubungan-hubungan wewenang dibagi tiga, yaitu wewenang lini, yang kedua wewenang staf, yang ketiga wewenang fungsional.